Hai teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi dunia YouTube. Ini lebih dari sekadar situs web, ini sebuah fenomena. Tapi dari mana asalnya ini semua? Mari kita kembali ke tahun 2005. Tiga sahabat, Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim punya ide sederhana. Mereka ingin membuat berbagi video jadi lebih mudah. Kedengarannya mustahil ya? Waktu itu, mengunggah dan mengirim video itu susah banget. Bayangkan kamu baru saja melihat sesuatu yang lucu banget dan kamu merekamnya pakai kamera HP jadulmu yang buram. Terus gimana? Mengirim video itu ke teman-teman berarti harus berurusan dengan file besar dan internet lemot. Benar-benar repot. Ketiga sahabat ini juga mengalami kesulitan yang sama. Mereka tahu harus ada cara yang lebih baik. Dan tada, YouTube lahir. Platform ini diluncurkan pada 14 Februari 2005. Konsepnya sederhana dengan tampilan yang rapi. Pengguna bisa dengan mudah mengunggah, berbagi, dan menonton video. Tidak ada lagi proses yang ribet, tidak ada lagi batasan ukuran file. Mereka tidak tahu, ide sederhana ini akan mengubah cara kita menikmati konten. Video pertama yang diunggah ke YouTube, berjudul Me at the Zoo, adalah klip sederhana berdurasi 18 detik tentang Jawed Karim di kebun binatang San Diego. Mungkin terlihat biasa saja, tapi itu adalah momen bersejarah. Video pendek dan sederhana itu menandai awal dari revolusi digital. Memulai perusahaan teknologi itu tidak mudah. Dibutuhkan lebih dari sekadar ide cemerlang. Dan YouTube juga begitu. Para pendiri menghadapi tantangan besar, uang. Menjalankan situs web, apalagi yang menyimpan video, membutuhkan ruang server yang besar. Server itu seperti gudang digital yang menyimpan semua video. Dan gudang itu mahal. Seiring popularitas YouTube meledak, biaya server mereka juga ikut membengkak. Uang mereka terkuras sangat cepat. Para pendiri butuh bantuan dan cepat. Muncullah Sequoia Capital, sebuah perusahaan modal ventura yang jeli melihat peluang. Mereka melihat sesuatu yang istimewa di YouTube. Mereka menyadari potensi platform ini untuk mengubah cara kita menikmati media. Sequoia Capital menginvestasikan $11,5 juta di YouTube. Ini adalah perubahan besar. Ini memberi YouTube napas finansial untuk tumbuh dan berinovasi. Investasi ini bukan hanya untuk mempertahankan operasional. Ini tentang mendorong YouTube menuju kesuksesan. Dengan dukungan Sequoia Capital, YouTube dapat memperluas infrastrukturnya. Mereka dapat menangani lebih banyak pengguna, lebih banyak video, lebih banyak segalanya. Investasi ini merupakan titik balik bagi YouTube. Ini memungkinkan mereka untuk melaju pesat menuju raksasa digital yang kita kenal sekarang. Ingat masa-masa awal YouTube? Video buram, konten amatir, dan nuansa tahun 2005 itu? Saat itu menghasilkan uang dari video online seperti mimpi di siang bolong. Tapi YouTube punya rencana. Mereka memperkenalkan iklan. Dimulai dari yang kecil. Beberapa iklan banner di sini, iklan pre-roll di sana. Seiring bertambahnya pengguna YouTube, pendapatannya pun ikut melonjak. Mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah bohong. Pada tahun 2007, hanya 2 tahun setelah peluncurannya, pendapatan YouTube diperkirakan sekitar $200 juta. Lumayan kan? Maju cepat ke tahun 2010 dan angka itu melesat menjadi $2 miliar. Itu peningkatan 10 kali lipat hanya dalam 3 tahun. Keren banget kan? Tapi YouTube tidak berhenti di situ. Mereka terus berinovasi. Mereka memperkenalkan fitur baru seperti YouTube Premium yang menawarkan tampilan bebas iklan dan konten eksklusif. Mereka merangkul siaran langsung, memasuki dunia baru interaksi langsung. Evolusi yang konstan ini, dikombinasikan dengan basis pengguna yang besar dan aktif, mengubah YouTube menjadi mesin penghasil uang. Saat ini, YouTube menghasilkan miliaran dolar setiap tahun, memperkuat posisinya sebagai raksasa di dunia digital. Bagian 4, harga pengaruh, nilai intrinsik YouTube, dan proyeksi masa depan. Jadi, berapa sih sebenarnya nilai YouTube? Ini pertanyaan yang membuat investor paling pintar pun bingung. Kita tidak sedang membicarakan harga secangkir kopi. Kita berbicara tentang platform dengan lebih dari 2,5 miliar pengguna aktif bulanan. Itu lebih dari sepertiga populasi internet dunia. Pada tahun 2006, Google menyadari potensi besar YouTube dan membelinya dengan harga $1,65 miliar. Waktu itu, banyak yang mengira Google membayar terlalu mahal. Tapi ternyata mereka salah besar. Saat ini, para ahli memperkirakan nilai intrinsik YouTube lebih dari $750 miliar. Itu lebih besar dari PDB banyak negara.
Tapi nilai YouTube lebih dari sekadar uang. Ini adalah pusat kekuatan budaya. Ini adalah platform untuk pendidikan dan pembelajaran. Ini adalah batu loncatan bagi banyak karier. Dampaknya terhadap dunia tidak terbantahkan. Dan seiring berkembangnya teknologi, seiring realitas virtual dan augmented menyatu dengan kehidupan kita, YouTube siap untuk pertumbuhan yang lebih pesat lagi. Beberapa ahli memperkirakan YouTube bisa bernilai triliunan dolar di masa depan. Triliunan. Angka yang sangat fantastis. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan YouTube masih panjang. Ini adalah kisah yang masih ditulis. Salam Tunggose, Embroiv Jokshmam Join Tuns. Bagian 5. Lebih dari hiburan, dampak YouTube pada budaya, pendidikan, dan bisnis. Mudah untuk menganggap YouTube hanya sebagai tempat nonton video kucing lucu atau rilis musik terbaru. Tapi itu baru sebagian kecil saja. YouTube telah menyatu dengan kehidupan kita dengan cara yang tak terduga. Ingat waktu kita cuma mengandalkan buku teks dan ruang kelas untuk belajar? YouTube mengubah semua itu. Sekarang, kamu bisa belajar apa saja di YouTube. Mau belajar bahasa baru? Ada channelnya. Butuh bantuan memperbaiki keran bocor? YouTube punya solusinya. Ini seperti punya perpustakaan, guru les, dan tukang reparasi, semuanya dalam satu aplikasi. Tapi, pengaruh YouTube lebih dari sekadar pendidikan. Ini telah memberi kesempatan bagi orang-orang untuk berbagi pendapat mereka dengan dunia. Musisi baru bisa melewati jalur tradisional dan terhubung langsung dengan penggemar mereka. Pengusaha bisa membangun bisnis di YouTube, menjangkau jutaan calon pelanggan. Dan jangan lupa dampak budayanya. YouTube telah menciptakan komunitas global. Ini telah memicu gerakan dan diskusi. Ini telah mengubah cara kita menikmati berita dan hiburan. Suka atau tidak, pengaruh besar YouTube terhadap dunia tidak bisa diabaikan. Dari awal yang sederhana sebagai situs berbagi video, YouTube telah menjadi fenomena global. Ini telah memberdayakan kreator, memberi informasi pada penonton, dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Dan seiring teknologi terus berkembang, satu hal yang pasti, YouTube akan terus berperan penting dalam membentuk masa depan konten online, dan seterusnya.